تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga, dan 1 di kepalanya malaikat maut yang membawa yang akan mengatakan kepada malaikat maut akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk semuanya dalam kelompok ini. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan jadi dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka. Ya, terompas sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitab. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu, bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga. Sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat Bapak Ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan, ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga. Sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya. Setiap saat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga, kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya pun tidak mau keluar, berserakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Kemudian ya, ditangkap oleh malaikat penyiksa di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka, lalu membungkusnya, kemudian membawanya ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat sudah menolak menerima ruh ini sambil menanyakan kepada malaikat penyiksa, siapa ruh ini? Maka disebutkan nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Lalu para malaikat mengatakan, semoga tidak lewat di sisi kami, karena sungguhnya ruh itu, kata Nabi SAW, mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Sama tadi kasusnya, dimasukkan ke dalam kuburan ruhnya,
Kemudian 3 langkah mereka pulang, para pengantar masih didengarkan trompa senjata. Setelah itu sudah tidak lagi. Lalu Munkar Nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Maka dia hanya mengatakan saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Jadi walaupun dia hafal apa yang harus diucapkan, tidak bisa diucapkan oleh orang seperti ini. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga dan dia melihat keindahannya. Lalu dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, tapi kau sendiri yang tidak mau. Ditutup lalu dibuka pintu neraka, dia mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupannya, luar biasa menakutkan. Ya. Maka malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di situ. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk, sampai dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, maka mereka tidak akan mampu. Dihantamkanlah ke kepala orang ini, sehingga dia hancur lebur. Ya, kemudian diutuhkan kembali, terus begitu sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, dua-duanya riwayat Bukhari, berbunyi, kata Nabi SAW, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan boleh memberikan isyarat dengan jari-jarinya disatukan satu sama yang lain. Kemudian hancurlah dia, lalu kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan, menggabungkan kedua riwayat ini mengatakan, dia dipukul sambil dijepit. Begitu terus sampai hari kiamat, maka kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi seperti itu keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW.